Iya, kembali lagi di Autoride Max bersama duo Satrio, yang Ya. satu Bagas, yang satu Hilarius. itu dia. Dan di video kali ini sebenarnya kita nggak mau bandingin dua mobil ini ya, tapi kita lebih ke mengarahkan kalian VinFast mana yang cocok buat kalian semua. Betul. Di sini kita punya dua VinFast yang ada di Indonesia. Ada VinFast VF5 yang lebih compact, tapi ada juga VinFast VF E34 yang lebih spesies, ya kan, Gas? Yap, betul. Jadi sekarang kita langsung aja review. Yuk. Yuk. Pertama, dari segi eksterior dan styling VF5. Kalian tahu VF5 punya pilihan warna yang banyak banget dan desain dengan aksen yang punya ciri khas kuat ala VinFast. Jadi bener-bener stylingnya punya karakter atau ciri khas yang kuat banget. Apalagi dari segi eksteriornya juga kenyamanan ditunjang oleh profil ban yang tebal. Jadi untuk melewati jalanan ibu kota ataupun ke pinggir-pinggir kota masih tetap nyaman untuk diajak jalan si VF5. Dari segi interiornya, VF5 ini memang diperuntukkan untuk sebagai mobil harian. Karena dari penggunaan material yang jarang banget ada soft touch di bagian dashboard dan benar-benar fungsional, jadi driver oriented, membuat VF5 ini cocok buat harian. Apalagi joknya yang berbahan kain ini, itu juga bahannya lumayan tangguh untuk dibawa harian. Dan so far, di dalam interior VF5 ini, pengaturan kursi dari pengendaranya itu juga udah fleksibel. Pengaturan ketinggian udah ada, reclining seat juga ada, dan maju mundur juga ada. Walaupun setir masih tilt sayangnya. Tapi VF5 ini memang diperuntukkan untuk mobil yang siap ketika kita nyalakan di pagi hari, langsung dijalankan. Nggak perlu yang bagus-bagus, yang penting bisa kita andalkan tiap harinya. Dan soal kenyamanan akomodasi penumpang belakang, memang tidak ada fitur yang spesial di VF5 ini. Namun, joknya empuk dan kursi tengahnya itu sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik. Jadi soal keamanan udah mendukung banget nih si VF5. Lalu juga ada colokan USB Type A di bagian belakang dan udah paling sisanya kompartemen penyimpanan yang lumayan banyak di bagian door trim sama ke konsol tengahnya ada tempat buat cup holder sampai ke belakang. Dan yang cukup fungsional di VF5 ini adanya fitur untuk menyalamatkan lampu utama secara auto. Jadi kita tinggal pilih ke menu auto di bagian tuas sebelah kanan dan lampu utama akan menyala secara otomatis ketika gelap. Gak cuma itu aja, untuk pengaturan ketinggian lampu utama juga bisa kita atur secara elektrik. Walaupun memang lampu utamanya masih halogen, tapi udah proyektor. Dan untuk jendelanya, dia udah auto all down. Tapi yang auto up itu cuma bagian pengendaranya. Jadi VF5 cocok buat kalian anak muda yang ekspresif ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang butuh mobil listrik simple tapi siap untuk dipakai harian. Tapi kalau misalnya kebutuhan kalian berbeda, katakanlah kalian udah punya anak atau mungkin pengen ngajak keluarga atau teman-teman jalan jauh, atau mungkin kalian pekerja yang aktif suka bawa banyak barang di dalam mobil, kayaknya kalian bakal cocok memilih VinFast VF E34 ini. Kenapa? Karena pertama, dia lebih besar, dan kedua, baterainya juga lebih gede. Plus ketiga, dia punya tampilan yang lebih menarik karena ada beberapa ornamen seperti kita dapat list jendela chrome, ada roof rail, dan dia juga udah pakai pelak alloy dengan ban profil tipis, jadi tampilannya lebih sporty. Dan nggak cuma itu, lampu depan juga udah proyektor LED buat lampu utama, dan di belakang kita dapat tower tailgate. Plus, ada lagi kamera 360 derajat, jadi kalau mau parkir lebih gampang. Di dalam kita juga dapat lebih banyak. Pertama-tama, setirnya bisa diatur maju mundur atau naik turun. Nah, dia juga punya dua layar, instrumen sama layar tengah, tapi di sini layar tengahnya lebih gede dan fungsinya juga lebih banyak. Plus, kita dapat beberapa mode berkendara. Ada mode Eco, Comfort, dan juga Sport. Buat masuk gigi, maju mundur juga puter-puteran di tengah sini. Dan ada tombol power. Plus, kita juga dapat center console box yang tutupnya bisa digeser buat jadi armrest biar lebih rileks pas nyetir. Nah, spion tengah juga udah elektrokromatik, bisa kita nyalain atau kita matiin. Terus kalau misalnya lagi ngajak pasangan, kita bisa lihat kalau misalnya di sun visor-nya dua-duanya ada cermin dan ada lampunya. Jadi cocok buat tacap tipis-tipis pas mau ke undangan. Nah, nggak cuma itu, kita juga dapat kantong yang banyak. Di pintu ada, di laci sini juga ada. Di tengah ada, di bawah 2 port USB ada cup holder, center console box, dan ada kantong kecil di sini buat naruh kunci atau kartu uang elektronik. Dan buat si VF E34 ini, dia punya sistem kayak cruise control dan sistem keselamatan canggih lainnya. Seperti kalau kita lihat di sini, dia ada rear cross traffic warning, ada blind spot detection, ada door open warning, dan ada juga park assist. Karena mobilnya lebih gede,
Duduk belakangnya juga lebih enak. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus dan ruang kaki juga bagus. Dan karena dia mobil listrik murni, dia punya lantai yang rata, jadi pergerakan atau manuver kaki bisa lebih enak. Ada 3 headrest dan ada 3 sabuk pengaman, jadi proper buat 3 orang duduk di bagian belakang. Di sini kita dapat AC dan ada 1 port USB buat ngecas. Jadi kalau pengen VinFast yang lebih gede biar bisa muat lebih banyak orang atau barang, VinFast VF-e 34 ini patut kalian pertimbangkan. Oke, kalau ngomongin soal baterainya, emang VinFast VF5 ini memiliki baterai yang lebih kecil dibandingkan dengan VinFast VF-e 34. Karena VF5 ini dipasangkan baterai sebesar 29,6 kWh yang mampu membawa VF5 ini hingga jarak tempuh sebanyak 260 km sesuai siklus NEDC. Walaupun secara real time sebenarnya bisa paling 220 atau 240-an kilometer, tapi itu aja udah cukup banget untuk penggunaan dalam kota harian. Jadi kira-kira kalau misalkan tiap hari kalian rute 24 km lah per harinya, ya itu bisa dapat 10 hari tuh, lumayan. Terus soal kecepatan pengecasannya, dia 10-70%. VF5 ini hanya butuh waktu 34 menit aja. Sementara dari 0 sampai 100% itu butuh waktu kurang dari 1 jam bahkan jika menggunakan fast charging DC 100 kW. Lalu ngomongin soal posisi berkendaranya, VF5 ini bener-bener seperti yang gue bilang di awal, cocok banget untuk segala kalangan, apalagi yang baru pertama kali beli mobil bahkan. Kenapa? Karena posisi ridingnya nyaman, pengaturan udah banyak di bagian pengendara, dan setir walaupun cuma tilt doang, tapi pengaturannya udah pas sama posisi duduk pengendaranya. Dan soal visibilitas, mobil kecil, depan nyaman, kiri kanan enak melihatnya. Walaupun belakang kacanya kelihatan kecil, tapi tetap visibilitasnya bisa kita andalkan di VF5 ini. Itulah kenapa kalau misalkan bermanuver di jalanan sempit sekalipun, VF5 bisa diandalkan. Dan ngomongin soal manuverabilitas di tengah perkotaan juga, VF5 ini mendukung banget karena feel setirnya yang ringan. Bahkan pemula sekalipun, seperti emak-emak gitu kan, atau bapak-bapak yang udah tua, atau muda-mudi, anak kuliahan, itu gampang menggunakan VF5 ini karena setirnya ringan, manuvernya juga enak banget. Filtering di tengah kemacetan, ngelewatin jalan tikus sekalipun, dengan dimensi yang sekecil ini, VF5 menunjang banget mobilitas di tengah perkotaan. Jadi cocok buat anak muda, bapak-bapak, atau ibu-ibu yang mau nganterin anaknya ke sekolah, lalu pulangnya belanja kecil-kecil atau belanja bulanan, itu masih nyaman. Walaupun memang rasa atau feel setirnya, feedback dari setir itu hambar, tapi keakuratan dari setirnya itu bagus. Kita belokin dikit, kerasa dia di bagian rodanya. Dan keakuratan setirnya juga didukung oleh dukungan bantingan suspensi dari VF5 ini. Memang dari profil ban yang tebal dan gerakan suspensi travel yang lumayan jauh membuat peredamannya juga empuk di VinFast VF5 ini. Tapi ketika kita belokin kenceng, setirnya yang akurat dan rebound suspensi yang cepat membuat VF5 ini asik banget untuk dikendarain. Bener-bener nurut, belakang nggak ngebuang walaupun body rollnya berasa. Jadi, wah, buat pindah-pindah jalur, selap-selip, ini bener-bener mencirikan anak muda yang aktif si VF5 ini. Dan soal tenaganya, 94 horsepower, torsi 135 Nm, dan di mode sport responsif. Jadi bisa diandelin untuk susul menyusul, bahkan ketika rolling speed sekalipun. Apalagi ketika start, ya namanya motor listrik, torsinya instan dari putaran bawah sekalipun. Dan soal pengeremannya, mobil listrik juga ya, lagi-lagi didukung sama regenerative braking yang ada 2 level di VinFast VF5 ini, rendah dan tinggi, nggak ada yang menengah. Memang perlu penyesuaian karena yang tinggi itu regennya lumayan berasa. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang kurang terbiasa ya sama VF5 ini, atau mobil listrik lain,
mungkin di awal akan terasa brake divingnya dan membuat sedikit mabok. Itulah kenapa regenerative braking bisa kita atur tingkatannya dari rendah ke yang tinggi. Tapi dari pedal remnya, soal pengereman bisa kita urut dengan gampang. Jadi kalau misalkan mau berkendara dengan nyaman di VF5 ini, matiin aja regenerative brakingnya, pakai full pengereman dari pedal remnya, dan berkendara nyaman dengan VF5 ini masih bisa didapatkan. Dan berkaitan juga sama sektor pengereman. Di mobil listrik mayoritas ya kebanyakan, tuas remnya itu udah pakai tuas rem elektrik yang cuma pakai tombol tuas yang kita sentil-sentil doang. Tapi di VF5 ini tuasnya masih mechanical. Tapi itu membuat VF5 ini bisa kita giniin. Nah, kalau yang ini baterainya lebih gede, 41,9 kWh. Tenaga motor listriknya juga lebih gede, 147 horsepower, torsinya 242 Nm. Tarikannya 0 ke 100 cukup 9 detik aja. Dan kalau menurut siklus tes NEDC, dia bisa sampai 277 km sebelum baterainya harus kita cas lagi. Nah, bicara soal ngecasnya juga cepat kok. Dari 10% ke 70% cukup 27 menit aja. Kalau misalnya kita bawa mobil ini, si VinFast VF E34 buat harian, memang kalau misalnya tadi kita bilang dia lebih gede daripada VF5, tapi dia masih dalam ukuran yang ringkas gitu ya. Jadi dibanding hatchback dia lebih gede, tapi dibanding minibus pada umumnya dia masih lebih ringkas. Jadi kalau misalnya buat manuver dalam kota, entah itu putar balik, parkir, dan lain-lain, ini sangat memudahkan karena dia punya setir yang enteng dan benar-benar user friendly, jadi nggak ngeberatin sama sekali. Terus untuk pedal gasnya dia bisa kita atur responnya, jadi lewat mode berkendara yang tadi di tengah ini kita bisa atur ada Eco, Comfort, sama Sport. Eco itu yang paling ditahan, jadi kalau kita ngegas itu mobilnya nggak terlalu jengat. Tapi kalau kita masukin di mode Sport, responnya lebih jengat kayak begitu. Dan torsi dan tenaga tadi itu benar-benar udah cukup buat kita bawa mobil ini harian dalam kota, tapi di luar kota juga nggak masalah. Baik lagi karena dia punya baterai yang lebih gede dan jarak tempuh juga lebih jauh. Plus dia udah ngikutin standar colokan kita, Type 2 CCS. Jadi kalau misalnya ke SPKLU kita nggak perlu ribet-ribet bawa adapter. Terus bantingannya gimana? Jadi biarpun dia pakai pelek alloy yang diameter gede, terus profil bannya tipis, nih gunduk-gundukan kayak gini, atau mungkin kena speed trap atau polisi tidur, ini masih tergolong empuk. Jadi kalau misalnya kita tinggal di area yang jalannya kurang rapi, ada lubang atau polisi tidur, nggak masalah. Jadi kita masih dapat nyamannya, masih dapat empuknya. Body roll jujur masih ada, jadi kalau kita belokin secara agresif, kita bakal ngerasa body itu bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi untungnya bagian belakangnya masih agak ngikut. Jadi ya lumayan oke lah. Urusan kekedapan kabin, sebenarnya mobil ini oke juga. Kita sekarang lagi cruising di kecepatan 60, dan suara-suara dari kolong, suara-suara ban seperti itu cuma sayup-sayup kedengeran. Dan kalau misalnya kita lebih kenceng lagi, katakanlah, nah itu sistem safety-nya. Jadi kita lagi ngeset dan ada objek di blind spot kita, mobil, motor, sepeda, apapun itu, dia bakal ngedetek dan ngasih kita notifikasi biar kita beloknya atau bermanuver lebih aman. Tadi balik lagi ke soal peredaman suara, kalau di kecepatan 60 itu suara dari kolong itu udah mulai masuk tipis-tipis. Nah, kalau kita makin kenceng lagi, suara-suara angin dari sekitar spion, bagian depan gitu-gitu memang juga udah mulai masuk. Nah, karena perawakan mobil ini tuh tinggi dan agak lebar gitu ya, tapi masih compact, visibilitasnya juga bagus. Ngelihat ke depan enak, ke samping enak, garis bahunya juga rendah jadi ngelihat kanan kiri juga enak, dan ke belakang via spion tengah itu juga enak karena kacanya relatif tegak dan tidak melandai, jadi ngelihat ke belakang juga enak. Mudah buat manuver, mudah buat ngira-ngira di luar ada apa aja, dan mudah buat kita memposisikan mobil ini di tengah-tengah lalu lintas. Dan sama seperti VinFast VF5, VF E34 ini masih pakai rem tangan tradisional. Mungkin kalau misalnya buat kalian yang rem tangan tuh ya pakai otot lah nariknya, ini akan lebih memuaskan dan lebih meyakinkan, dan harusnya lebih awet juga, lebih durable, lebih reliable. Dan karena dia kelasnya lebih di atas VF5, VF E34 ini feature-nya juga lebih banyak. Contoh, sekarang kita send dan kameranya bakal nampilin citra situasi di sekitar kita biar kita lebih aware sama kondisi di sekitar kita. Misalnya ada lubang atau mungkin ada trotoar atau apa, dia bisa nampilin di sini dan bisa dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi udah komplit ya. Plus
feature-feature keselamatan yang lebih komplit. Dia ada 6 airbag, dan kalau kita masuk ke menu driving aids, dia ada banyak seperti yang udah gue sebutkan tadi. Ada rear cross traffic warning, blind spot detection, park assist, dan door open warning. Semuanya ada di sini. Cuma kalau kita mulai bermanuver, misalnya ketemu jalanan yang berliku-liku kayak gini, kalian akan menemukan sisi lain dari mobil ini, bahwa dengan tampilan seperti ini ternyata dia desain untuk berkendara yang lebih mudah dan lebih ramah buat siapa aja, buat banyak orang. Jadi kalau kita push mobilnya, kita bawa secara agresif, mungkin dia tidak akan memberikan rasa yang engaging atau wah kontrolnya luar biasa atau di luar dugaan gitu. Enggak, ini adalah mobil yang didesain untuk nyaman-nyamanan, rame-rame, dan mudah dibawa atau dikuasai oleh siapa aja. Jadi karakter sporty bukan goal atau tujuan utama mobil ini, tapi lebih ke easy to use, mudah dikendarai dan mudah dikuasai. Nah, kedua adalah kalau misalnya beban lagi kosong kayak gini, ya kita ada berdua lah dalam mobil, ada gua, ada kameramen. Bagian belakang yang berasa agak mentah-mentul dikit. Tapi kalau pengalaman kita, biasanya mobil yang kayak begini bakal berasa lebih pas bantingannya kalau misalnya lagi kondisi penuh orang dan penuh barang. Hal lainnya adalah kalau misalnya kalian terbiasa nyobain mobil listrik, kalian akan tahu dengan yang namanya regenerative braking. Jadi itu adalah istilah di mana waktu kita deselerasi, ngerem atau lepas pedal gas, itu ada energi yang balik lagi ke baterainya. Di mobil ini sebenarnya juga ada, tapi sayangnya nggak bisa diatur. Jadi mau kita zero regen atau regen maksimum, minimum kayak gitu-gitu, itu nggak bisa diatur di mobil ini. Akan lebih baik kalau misalnya dia punya regen yang bisa diatur. Keempat, ini adalah mobil yang hampir semua settingannya itu di layar sentuh, jadi termasuk AC dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada beberapa tombol fisik untuk memudahkan kita mengakses feature yang sering kita utak-atik, akan jauh lebih menyenangkan mengendarai si VinFast VF E34 ini. Jadi kesimpulannya, VF5 ini memang cocok banget untuk para anak muda ataupun ibu bapak yang masih ekspresif tapi pengen mobil listrik yang simple. Kalau nyalain tiap pagi ya, dia siap ngebawa kalian kemanapun. Walaupun memang kelihatannya fiturnya pas-pasan aja, tapi VF5 ini siap untuk menjangkau daerah manapun di medan perkotaan. Bahkan ketika ketemu jalanan yang gak rata, VF5 masih bisa menawarkan kenyamanan dan juga keasikan berkendara yang mumpuni. Gimana soal E34, Sat? Nah, jadi kalau misalnya kalian butuh mobil yang lebih di atas rata-rata dibanding VF5, VF E34 bisa memberikan itu. Jadi dia punya segala yang dimiliki VF5 tapi di-upgrade. Tampilan lebih menarik, luar dan dalam, plus fitur-fitur lebih kaya dengan kamera 360, cruise control, fitur keselamatan pintar, dan masih banyak lagi. Dan nggak cuma itu, kita masih dapat driving experience yang empuk, dan dengan baterai yang lebih besar dibawa keluar kota pun nggak masalah. Dan jangan lupa, kabinnya lebih lega, lebih muat banyak orang, dan bagasinya juga lega. Tapi apapun pilihan kalian, baik VF5 maupun VF E34, ingat keduanya adalah mobil listrik. Dimana berarti bebas dari ganjil genap dan running cost jauh lebih murah. Iya. Dan jangan lupa khasnya VinFast, kita bisa beli dengan 2 skema ya. Yap, jadi kalian bisa langsung beli sama baterainya sekaligus, tapi kalian juga bisa pakai skema sewa. Tergantung pilihan kalian. Kalau pengen untung skema sewa, itu mobilnya kalian jalankan tiap hari. Tapi kalau kalian pengen pemakaian biasa aja, bisa langsung beli baterainya sekaligus. Ya, jadi pilihan tergantung sama gaya hidup kalian. Betul. Mau sewa, mau beli, terserah kalian. Ya, Oke, jadi itu dia untuk komparasi guide kita kali ini untuk VinFast mana yang cocok buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Dia Bagas Satrio. Dia Hilary Satrio. Sampai jumpa. Dadah. Kita jalan.